Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Tantri Alia Fitri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi lingkungan belajar yang produktif yang disusun oleh rekan saya Winnie Syashabila dengan NIM 2014040020 dan saya sendiri Tantri Alia Fitri dengan NIM 2014040020. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Asri Atuzeki SPDI. Selamat menonton. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita mempunyai 4 submateri. Yang pertama yaitu konsep lingkungan belajar yang produktif. Yang kedua, mengatur kelas. Yang ketiga, menciptakan iklim psikologis yang efektif. Yang keempat ialah memodifikasi strategi pembelajaran. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep lingkungan belajar yang produktif. Lingkungan belajar menurut Saroni dan Kusmoro terdiri dari 2 hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan sarana fisik yang berada di sekitar siswa saat belajar. Contohnya, sarana fisik yang ada di lingkungan sekolah yaitu ruang kelas belajar di sekolah, sarana dan prasarana kelas, pengudaraan, alat atau media belajar, pencahayaan, pewarnaannya, pajangan hingga penataannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan kondisi atau situasi interaksi yang terjadi saat proses pembelajaran, mulai dari pola interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan sumber pembelajaran dan masih banyak lagi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengatur kelas. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif, diperlukan penataan ruang kelas yang baik dan tepat. Menata ruang kelas merupakan tugas bersama antara siswa dengan wali kelas yang bersangkutan. Pihak sekolah juga bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang produktif, misalnya dengan mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. Perlombaan tersebut memacu anak untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih dan rapi serta nyaman. Menata ruang kelas bukan hanya menjajarkan kursi dan meja dengan teratur, melainkan melengkapinya dengan administrasi kelas seperti denah tempat duduk, jadwal pelajaran, struktur kelas, dan lain sebagainya. Tambahkan juga beberapa aksesoris di dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Misalnya, dengan menempelkan lukisan hasil siswa atau kalimat positif yang memotivasi belajar siswa. Baiklah, saya Winnie Syashabila akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang materi selanjutnya, menciptakan iklim psikologis yang efektif. Murid perlu lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Cara efektif atau strategi positif membuat murid mau bekerja sama, yaitu diantaranya gaya manajemen kelas otoritatif berasal dari gaya Valentine. Menurut Diana Bamren, seperti orang tua yang otoritatif, guru yang otoritatif mempunyai murid yang cenderung mandiri, tidak cepat puas, mau bekerja sama dengan teman dan menunjukkan penghargaan diri yang tinggi. Fokus utamanya dari gaya ini adalah menjaga ketertiban kelas, bukan pada pembelajaran di pada tingkah laku siswa. Gaya manajemen kelas permisif memberi banyak otonomi pada murid, tapi tidak memberi banyak dukungan untuk mengembangkan keahlian mengajar atau pengalaman kinerja mereka. Murid di kelas permisif ini cenderung punya keahlian akademik yang tidak memadai dan kontrol diri yang rendah. Selanjutnya, mengelola aktivitas kelas secara efektif. Manajemen kelas yang efektif akan menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti apa yang terjadi.
Guru dapat mengatasi situasi tumpang tindih suatu permasalahan, sehingga manajemen akan menjaga kealiran pelajaran tetap lancar dan mempertahankan minat murid serta murid tidak mudah terganggu. Selanjutnya, dapat membedakan aturan dan prosedur. Aturan maupun prosedur adalah penataan ekspektasi tentang perilaku. Aturan fokus pada ekspektasi umum, sedangkan prosedur juga berisi tentang ekspektasi perilaku yang biasanya diterapkan untuk aktivitas spesifik dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, mengajak murid untuk bekerja sama. Ada 3 strategi dalam mengajak murid untuk bekerja sama. Yang pertama yaitu hubungan positif dan menjalin hubungan positif dengan murid. Yang kedua, menjaga murid untuk mengajak murid untuk berbagi. Tiga, mengajak murid untuk bertanggung jawab dan memberi hadiah pada perilaku yang tepat. Dari terakhir itu mengenai memodifikasi strategi pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa berperilaku tidak patut, para guru pemula sering terlalu fokus pada kesalahan siswa. Sebaliknya, guru yang berpengalaman lebih cenderung berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan secara berbeda, dimodifikasi untuk membuat siswa tetap belajar, dan mereka akan memodifikasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil yang telah mereka dapatkan dari apa yang telah mereka lakukan untuk siswa agar tetap belajar. Baiklah, itu materi dari kami. Sedikit kesimpulan, lingkungan belajar yaitu lingkungan sarana fisik yang berada di sekitar siswa saat belajar, yaitu ruang kelas belajar, sarana kelas, alat atau media belajar, pencahayaan, pewarnaan, pajangan, hingga hal-hal lain yang berada di lingkungan sekolah. Untuk mengatur kelas berguna untuk memacu anak untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. Menciptakan iklim psikologis yang efektif itu berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk anak, untuk siswa, agar dapat menciptakan cara efektif atau strategi positif untuk membuat murid mau bekerja sama. Memodifikasi strategi pembelajaran berguna untuk supaya guru bisa menanggapi permasalahan siswa lebih baik lagi, tidak berfokus pada kesalahan, tetapi lebih berpikir untuk menemukan di mana letak kesalahannya, bukan pada kesalahan, tetapi apa yang menjadi masalahnya, agar siswa tidak selalu disalahkan dan tidak menjadi pasif karena selalu dimarahkan. Baiklah, sampai disinilah materi dari kami. Kalau ada yang salah